Ujub itu merasa sempurna dari orang lain, dari segi A saja. Awak nan hebat, awak merasa, perasaan tu dia halus, itu penyakit hati. Malahan ada orang yang tak tahu, tapi efeknya atau nanti gejala-gejalanya itu diketahui itu. Merasa lebih dari orang lain, merasa hebat dari orang lain, merasa tinggi dari orang lain, merasa kaya dari orang lain. Orang lain tidak ada apa-apanya. Nah, kalaulah ada merasa itu dah tergolong. Atau merasa soleh. Kalau perempuan solehah gitu kan, merasa alim. Kita berusaha untuk menyelamatkan. Semoga Allah izinkan kita selalu di atas. Laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah satu-satunya harapan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Surau Zamzam yang sama kita muliakan, Bapak Ibu jamaah, tokoh masyarakat, kaum muslimin, hadirin, umat Islam rahimakumullah. Mudah-mudahan kita istiqomah terlalu di dalam ketaatan dalam menjalankan atiullah wa atiur rasul. Mudah-mudahan dengan adanya ketaatan kita jalankan ibadah, semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama hendaknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali kajian taklim kita. Mudah-mudahan langkah kaki yang kita langkahkan semoga diampuni kesalahan dan kealfahan kita oleh Allah hendaknya. Satu langkahnya lagi semoga dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Duduk kita di majelis ilmu dan majelis keilmuan ini, mudah-mudahan kita berharap Allah bentangkan jalan menuju surga bagi kita bersama hendaknya. Bapak Ibu hadirin, itu semuanya terdapat di dalam hadis baginda Rasul. Di dalam kitab Tarhib wa Tarhib itu dijelaskan
siapa yang berada di dalam majelis ilmu, wirid pengajian, majelis taklim, kajian-kajian keagamaan, itu sama dengan dia berjalan menuju surganya Allah. Kan hebat itu. Dalilnya, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang berjalan menuju majelis ilmu. Alhamdulillah tadi barangkali awak dari rumah dalam keadaan berwuduk, salat maghrib, salat sunnah, duduk di majelis ilmu dalam keadaan berwuduk dan suci, sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Itu janji Allah. Allah bantangkan jalan menuju surga baginya. Masya Allah, luar biasa. Makanya ndak rugi kalau awak datang pai wiri pengajian doh. Wiri atau wirid? Itu seralah pokok itu, kan? Ambo kadang-kadang banyak tabawa bahasa kampung kayak ibu. Karena berasal dari kampung gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dilangkahkan kaki tadi itu diampuni dosa dan diimbali dengan sebagai pahala, itu juga hadis baginda Rasul. Man farihi, sia yang melangkah berjalan menuju rumah Allah, rumah ibadah, satu langkah kaki itu dibalasi dengan kebaikan, satu langkahnya lagi diampuni kesalahan dan dosanya. Hebat itu. Beda kalau jalan-jalan ke tempat lain. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kemarin terakhir pembahasan kita tentang ujub. Dalam rangka kita tazkiyatun nafs, membersihkan hati, membersihkan qalbu. Tingkatan-tingkatan yang harus awak lalui. Janji Allah, pernyataan Allah, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Jadi kajian awak itu kajian rohani. Gitu. Tauhid. Wa qad khaba man dassaha, sangat marugilah orang yang mengotorinya. Asyam nih, asyamsi ya, asyam. Jadi oleh sebab itu, mari kita berusaha untuk selalu membersihkan kolbu. Bahwa kok dibarasian, berarti kotor. Iyo kumuah iyo. Kullu syai'un sakalatun. Kullu bani Adam khata'. Itu dalilnya tuh. Tiap-tiap manusia itu, bani Adam tuh selalu melakukan kesalahan, kealfahan, kekhilafan. Wa khairul khata', manusia yang baik itu dia salah, dia khilaf, tubu ilallah, taubat, dibarasian. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kajian kita yang sudah kita kupas, tingkatan dalam membersihkan kolbu itu, pakai kiu ibu ya, kolbu. Kalau kalbu itu lain nanti maknanya. Kalbu itu wawaw, anjing artinya. Tapi kolbu itu hati, qulub. Itu qalbun salim, hati yang selamat, menyelamatkan hati sang manusia. Jadi tingkatannya kemarin sudah kita kupas. Di antaranya yaitunya ada sifat suudzon, buang. Bahayanya sudah kita uraikan. Kemudian ada sifat-sifat kibir, itu harus kita buang. Tidak boleh. Bahaya daripada sifat kibir, kibir itu sombong, sombong itu adalah sangat berat sekali. Dan kemarin terakhir bahasan kita dalam perjalanan kita kupas, yaitunya sifat ujub. Ujub itu merasa sempurna dari orang lain, dari segi A saja. Awak nan hebat, awak merasa perasaan tuh. Dia halus, itu penyakit hati. Malahan ada orang yang tidak tahu, tapi efeknya atau nanti gejala-gejalanya itu diketahui itu.
merasa labiah dari orang lain, merasa hebat dari orang lain, merasa tinggi dari orang lain, merasa kaya dari orang lain. Orang lain tidak ada apa-apanya. Nah, kalaulah ada merasa itu dah tergolong. Atau merasa soleh. Kalau perempuan solehah gitu kan, merasa alim. Kita berusaha untuk menyelamatkan. Semoga Allah izinkan kita selalu di atas ridhonya. Jadi ridho Allah itu hebat, Bapak Ibu hadirin. Jadi makanya kalau ada Bapak Ibu, ibu-ibu terutama ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu? Karena mungkin ibu-ibu yang banyak dengan anak-anak cucu lah. Kalau ada wak berang kanak, rumusnya begini. Anak nakal, orang tua bah? Bangi. Ya, berang. Marah kan? Anak nakal, orang tua marah, murka, berang. Allah marah. Itu rumusnya itu. Kalau anak elok, orang tua sayang, redho, Allah sayang. Kini mata rantai yang pertama tadi diputui. Anak nakal, orang tua redho, berusaha tarui, didiknya, binahnya, nasihatinya, arahkan tarui, jangan putus asa. Allah redho. Maka terjadilah ridho Allah fi ridhol walidain. Wasuhtullah, artinya tuh kemurkaan Allah terletak kepada murka orang tua. Jadi kalau ada anak awak mungkin salahnya, ya namanya anak itu alamnya selalu dengan kesalahan. Maka salah basapo tukah barasa. Jangan disumpahinya. Matilah. Nah, itu bahaya tuh. Ada kejadian dulu itu. Ada seorang ibu-ibu dek saking berangnya kanak ko nan kadiampok dindiang lah kau ndae. 25 tahun yang akan datang hari gampo anaknya tadi mati di empok dindiang. Itu sumpah mandi 25 tahun yang silam. Kok kaberang? Beranglah dengan cara yang baik. Deh, nang kamu jadi gubernur lah ndae. Oh gitu. Nang kamu jadi orang lah ndae. Dek saking berang awak kok atau astagfirullah la ilaha illallah. Nah, gitu. Yang penting jangan ucapan kata-kata itu bahaya. Kata-kata itu pintu langit terbuka, apalagi seorang ibu. Kan ada nyanyinya itu, doanya terkabulkan, karomah di dunia, kutuknya kenyataan, jangan coba durhaka. Itu nyanyi ibu tuh. Ibu kaulah wanita yang mulia. Nak kini watan turnya tuh leh. Derajatmu 3 tingkat dibanding abak. Kamu di kampung ya abak. Sama ya Pak ya. Wah itu. Jadi berang awak kana itu dengan kata-kata yang baik. Dalam Al-Quran sebenarnya ghadab itu tidak boleh. Kan marah itu. Tidak boleh. Tapi bagaimana? Nasihat. Gitu. Salahnya nasihati, jangan diberangi. Cuman kan awak lah tak biasa memakai diberangi. Gitu. Nasihati. Wa tawasau bil haq. Nasihat jonambana wa tawasau bil sabar. Sabah wa. Gitu. Ya. Nan lewat tu taubat saja kita kepada Allah. Semoga Allah ampuni kita setiap ucapan-ucapan kealfaan kita itu. Jadi ujub merasa sempurna dari orang lain, perasaan kagum terhadap diri sendiri, kagum bahwa terhadap dia gagah boya. Tidak diucapkan doh, perasaan itu saja. Alhamdulillah, syaitan ini memang halus permainannya, halus. Dia membisikkan bukan ke telinga manusia, tapi sudur. Sudur alladzi yuwaswisu fi sudur.
Sudor itu apa tuh? Dada. Nyo langsung tembak 2 lepas saja. Nah gitu. Kalau kata lingo masih mendingan lah gitu. Merasa hebat dari orang lain, bangga dengan diri, itu tidak boleh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, bahkan berjalan saja, wala tamshi fil ardi illa maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh dan sombong. Coba coba bajalan orang sombong, coba jalan orang tawadu kan beda. Gitu. Beda. Tapi kajian sombong kemarin sudah kita kupas. Sombong tuanya 2, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Gitu. Batarul haq wa ghamtun nas. Itu pembahasan sebelumnya itu. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, itu yang sombong. Nah, ujub merasa sempurna dari orang lain. Ya, dari segi ilmu, dari segi harta, dari segi apa saja. Karena semua itu pada hakikatnya adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kajian ilmu tauhid, manusia tidak ada hak milik. Yang ada hanya hak pakai. Bang kau ulang itu supaya awak ingat itu tuh. Awak cuma hak pakai, dititipkan Allah. Kegagahan, kecantikan, kekuatan. Nanti masuk kajian awak ke sipek 20 itu. Qadrat, iradat, sami' basar, qalam itu hanya titipan Allah. Nggak ada yang kita yang punya. Awak kan bisa mencari kok. Itu dengan izin Allah itu. Kalau Allah tidak izin tidak bisa. Dengan apa kita melihat? Dengan basar. Basar siapa? Basarnya Allah. Awak bisa mandanga. Dengan sami. Sami siapa? Saminya Allah. Ada lain dari itu lagi. Kita kuat sekarang. Kekuatan itu pada hakikatnya milik Allah. Nah, itu kupasannya sampai 20 itu. Ini sebenarnya 50 lah. Ada kajian 41 bagi Allah, 9 bagi Rasul. 41 itu dibagi 3. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Kan 41 itu. Rasul 9. 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus. 9 tambah 41 berapa? Itu kan kaji-kaji lama tuh. Yo nak mudung-mudung kadang-kadang ndak ya masuk itu dah. Yo nang galak-galak jeneng moh itu mah. Oh galak-galak itu kurang pandai lah nya. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi bahaya daripada sifat ujub itu, 1, terhapusnya amal ibadah pahalanya yang kita lakukan. Tidak ada nilai di hadapan Allah. Nah, kalau bahasa Minang namanya sambah minyak abi sambah ndak lama, arang abi basih binaso. Itu lanjutnya tuh. Rumah sudah paek babuni. Nah, kan gitu. Jadi ndak ada nilainya, itu ndak ada. Tak punya nilai. Minyak abi biaya minyak tapi sambahnya dalam madu. Wah gitu. Oh masa gos. Nah gitu. Bahasa awaknya mungkin ya ndak ada hasil lah gitu. Di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia wallahu alam lah. Jadi terhapusnya, habisnya, tidak punya nilai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita anggap itu baik, tetapi dalam pandangan Allah itu tidak baik. Nah, kita berusaha untuk menghindarkannya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan sifat ujub itu lebih halus daripada sifat riya. Kalau riya masih nampak, ingin dicaliak-caliak orang, dipuji gadang hati, kok dapat disanjuang taruh. Tak singgung sakit dan nampak surau Zam-Zam dewe. Ingin dipuji taruh. Sanjuang tadi itu, cuma lambuang tuh. Dek saking tinggi lambuangnya tak hampir ke bawah lah.
Hati-hati, itu ria. Ria itu berbuat bukan karena Allah, itu ria itu konsepnya. Nah, kalau berlomba-lomba bagaimana? Boleh, fastabiqul khairat. Buat nomor risiko, tidak apa-apa. Itu kan berlomba-lomba. Ria itu nanti satu ada indikasinya harus disabui tarui. Tidak disabui dah muah dah. Kalau tidak ada orang nyebuyan, ijo nyebuyan. Nah gitu. Yang kedua, yang tahu itu dia dengan Allah. Dia bukan berbuat karena Allah, tetapi ingin mencari sesuatu, popularitas, ingin dicari nama, gitu. Sum'ah namanya. Hati-hati kita. Itu sifat-sifat yang ada di dalam diri, dan itu kita buang. Tidak boleh ditaruh. Penyakit hati sangat bahaya sekali. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, sifat ujub itu adalah penyakit qalbu, penyakit hati yang tersembunyi, berada di dalam diri seseorang hamba. Bisa itu dibuang, bisa. Lakukanlah sesuatu itu ikhlas karena Allah. Jangan mengharap, tetapi harapan kita satu-satunya kita tumpukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau awak basanda ke kursi, andaikan kursi kau diambil dek kawan, bah kira-kira mbah taji lapak, tati lantang, taji longkang ibu Kalau menyandah ke dinding turun tuah bah, tak boleh. Tapi menyandarlah kepada Allah. Nah itu halus mainnya itu. Nah, bagaimana kita selalu sandarkan tiap-tiap sesuatu itu kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berusaha, bulatkan tekad semaksimal mungkin, fatawakkal, wakala, serahkan semuanya kepada Allah. Awak menjadi berusaha semaksimal mungkin. Allah tidak melihat, tidak menilai dari hasil usahamu, tetapi bagaimana usahamu itu. Allah tidak menilai dari hasil. Berhasil tidak berhasil itu haknya Allah. Menjadi awak berusaha dulu, sampaian dulu, didik dia dulu, sholat dulu, taat kita dulu, lakukan sesuatu yang terbaik. Tawakal Allah. Jadi tawakal itu usaha maksimal sudah dilakukan. Kan sering kita contohkan itu, kalau pai ke surau, pai ke rumah saji, kunci pintu dulu, matian kompor. Yang akan buat masalah itu matian dulu. Kamaliangan juga, tawakah juga, baru tawakal. Kan ada sahabat dulu itu, sampai di lapangan, kamu ngapain? Mau sholat, ya Tuan Khalifah. Dengan apa ke sini? Dengan onta. Ontamu udah diikat belum? Belum. Kenapa? Saya tawakal kepada Allah. Kabek dulu untuh tu, baru tawakal. Lah di kabek larinya, tawakal lelai. Tidak di kabek, tio larinya. Ini binatang mah. Sama aja, kunci pintu dulu. Masuknya maliang, baru tawakal wak. Nah gitu, usaha maksimal dulu. Itu yang penting. Jadi usaha kita dulu, soleh kita dulu, taat kita kepada Allah dulu, baru. Jadi Allah melihat dari usaha, bukan hasil. Kan ada cerita dulu tuh, ada burung pipit, ada cicak. Tak kala Nabi Ibrahim dibakar. Yang dibakar itu ya Nabi Ibrahim, bu. Ya. Burung pipit ngambil air, madam api itu terus. Jo paruhnya, jo foto apalah foto tu apa nyai itu. Kecil cicak, oi pipit, kerajoh tu. Ndak, madam api. Ndak kepadam lo api itu tu do. Sekadang tu foto kah? Iya foto nama. Kalau bahasa kampung tu foto nama tu, paruh. Sekadang tu paruh tu ndak kepadam api itu do. Allah ndak melihat dari hasil usahaku, tapi Allah melihat kama awak memihak,
kepada Fir'aun atau kepada itunya tuh. Jadi itu penting. Jadi bagaimana kita berpihak kepada yang benar atau kepada yang salah, kan gitu. Jadi ternyata sifat ujub tersebut adalah sifat yang menghabiskan amal ibadah yang kita lakukan. Maka mari kita selamatkan dari diri kita dari ujub tersebut. Yang kedua, sifat ujub tersebut adalah bisa menjerumuskan kepada sifat takabur. Menjerumuskan itu membawa kepada kesombongan. Takabur. Kenapa? Karena nanti kalau ndak ada tandingan maraso, akhirnya oh iya juga ya. Nah, gitu. Akhirnya tingkat kesombongannya tinggi, naik. Makanya hati-hati, apalagi kalau ujub ini nanti jatuh kepada takabur, kesombongan dimiliki oleh penguasa. Nah, itu bahaya itu, yang tanyanya rakyat. Nah, kenapa? Karena pengaruh bahaya yang ditimbulkan dari ketakaburan dan kesombongan itu. Itu yang dicegah oleh para nabi dan rasul Allah. Fir'aun itu kan ditentang. Siapa yang nantang? Nabi Musa. Kenapa? Sudah sampai kepada puncak. Jadi satu episode minta 2, minta 3, minta 4 periode, minta salamua, dan minta semua duit. Ujungnya mengaku sebagai Tuhan. Kalau mengaku sebagai Tuhan itu kan apa bayo tuh. Jadi hitam putih dia yo indak duit mati orang tu dinyoh. Gitu. Ternyata disitulah berlaku kalau kecil orang Minang dia telangi ada langi. Dia te Tuhan Fir'aun ada loh Tuhan Rabbul Alamin. Mati juga jadinya, tenggelam. Namruz mati juga. Korun itu kan semuanya diabadikan oleh Allah sebagai tanda-tanda agar umat mengambil ibrah, pelajaran, tidak dicontoh. Jangan tiru lo Korun, jangan tiru lo Fir'aun, jangan tiru lo Namruz. Nah gitu. Kemal Atatürk itu yang menghancurkan Islam mulai dari Turki. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi orang yang memiliki sifat ujub itu merasa sempurna dari orang lain, maka yang kedua bahayanya dia akan terjerumus kepada sifat takabur dan sombong. Kesombongan tingkat tinggi adalah orang yang tidak mau tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak yang nyeleneh itu. Islam dikatakan agama yang tidak sempurna. A'udzubillah. Wa na'udzubillah. Hukum-hukum Allah dipermainkan. Dia ingin coba menentang. Al-Quran dituduh sumber radikal, teroris. Semua agama dikatakan sama dalam pandangan Tuhan. Ini pemahaman-pemahaman yang menyesatkan itu semuanya. Hati-hati kepada umat Islam. Jadi kita harus punya jawaban itu. Semua agama sama di mata Tuhan? Tidak. Enggak sama. Karena di dalam Islam Tuhan kita itu Allah, Rabbul Alamin. Ada lain daripada itu. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ada Tuhan Allah. Dalam pandangan Allah, inna dina indallah al-Islam. Nah, jadi oleh sebab itu
pandangan-pandangan, pendapat-pendapat, ide-ide dan gagasan-gagasan yang liberal itu, agar umat Islam hati-hati, jangan sampai pula dicerna, dimakan mentah-mentah. Hati-hati. Karena itu adalah yang membuat rusaknya kebenekaan itu. Awak teriakan kebenekaan, persatuan, tapi persatuan itu dirusak sendiri. Pendutu kadang namanya itu. Munafik dalam Islam. Makanya hati-hati. Banyak sekarang itu, kalau kita lihat di media-media itu, yang nyeleneh-nyeleneh, pemahaman-pemahaman, sangat bahaya sekali. Kalau awak nang gaek-gaek kok mungkin tidak begitu banyak lah, mungkin dengan media sosial. Tapi anak muda-muda kita nyululuh mentah-mentah saja, kan kasihan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dia akan terjerumus ke dalam sifat takabur. Yang ketiga, bahaya daripada sifat ujub yang ada di dalam diri seseorang itu, dia akan merugi dunia akhirat. Karena dia merasa lebih dari orang lain begitu direndahkan, orang lain diremehkan saja, tidak ada apa-apanya, maka orang akan menjauh. Orang akan baca karakternya, oh mode itu siano tuh. Itu di dunia saja baru tuh. Yalah. Orang tidak akan mau. Kalau lah tabaco karakter, sifat, model, orang tidak akan mau. Makanya kita hati-hati dan waspada dari bisikan-bisikan syaitan tersebut. Karena itu adalah menghancurkan. Ada gunanya, membahayakan kehidupan kita. Baik kehidupan akhirat apalagi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari kita berselindung kepada Allah dari sifat ujub tersebut yang merusak, yang menghancurkan amal-amal kebaikan kita, tidak punya nilai di hadapan Allah. Maka kita kembalikan jadidul iman. Perbaharui selalu iman kita. Kaifa jaddida imanana ya Rasul, ya Rasulullah, baca memperbaharui iman kami biqauli bikathrati la ilaha illallah. Alhamdulillah tadi kita kan ba'da sholat maghrib kan kita zikir la ilaha illallah. Itu ada dua kalimat itu Bapak Ibu, nafi isbat. Ada yang dinafikan, lam di sana meniadakan, la tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Ada yang dikuatkan, hanya satu-satunya agama yang berani menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, Islam. Yang lain tidak berani dia. Makanya Islam itu sangat luar biasa. Seluruh para nabi dan rasul itu agamanya Islam. Qul amana billah, katakanlah kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila alaina, apa yang diturunkan kepada kami. Wala ali Ibrahim, turunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, Ishak, Yakub, Ayub dan seterusnya. Wa Isa, pada Isa. Dan ujung ayat itu Allah menyatakan, diabadikan oleh Allah, wa nahnu lahu muslim, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Muslimun salama, orangnya muslim, akidahnya, pemahamannya Islam. Salama yusallimu, muslimun. Jadi kalau ada yang bertanya agama para nabi dan rasul itu apa? Nabi Adam apa? Islam. Nabi Isa Islam. Tidak ada. Semua nabi dan rasul itu tidak ada membawa umatnya yang durhaka kepada Tuhannya, tidak ada itu.
Nah, jadi oleh sebab itu, mari kita kuatkan tauhid kita, mantapkan akidah kita, perbanyak ilmu ma'rifatullah kita dalam rangka kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dah ma'rifatuddin harus kita tahu dalam agama, ma'rifatullah, ma'rifatur rasul. Itu harus tuh. Kenal dengan Allah, kenal dengan Rasul. Balahan kalau dalam kajian ilmu tauhid, ilmu sipai 20 itu awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu engkau kenal dengan Allah. Ini kalau ditarik-tarik, mengkok banyak orang tidak sholat gini kok, ya bisa saja dia tidak kenal. Bisa saja seperti itu. Ya, kalau hanya sekedar kenal, sholat tahu, udah itu. Tapi bukan itu maksudnya. Dia bukan perintahnya di sana bukan laksanakan sholat. Aqimis sholat, qama, yaqumu, dirikan sholat. Bukan laksanakan. Aqimis sholat, dirikan sholat. Mendirikan dengan melaksanakan sama beda, tidak sama. Ya. Ada kebatanya Bapak Ibu boleh? Biasanya kita kan buka tanya jawab, enggak apa-apa. Iya Ji. Iya Ji. Ya. 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 Iya. Ya. Iya. Baik, izin Bapak Ibu sedikit. Seluruh agama para nabi dan rasul adalah Islam. Tentu sesuai dengan corak zaman kenabian masing-masing. Yang jelas, seluruh para nabi dan rasul itu membawa umatnya taat kepada Allah dan nabi dan rasul di zaman kenabian itu masing-masing. Nah, kalau di dalam akhir zaman Nabi Muhammad SAW kan sudah tertata rapi. Itu dalam riwayat Nabi Sulaiman itu beliau wafat, beliau meninggal. Ada riwayat yang menjelaskan dalam keadaan sholat, sembahyang, sholat itu. Ada juga yang menyatakan dalam mengawasi kerjanya para anggota-anggota dan jamaahnya. Tapi banyak kuat ulama menyatakan dalam keadaan sholat. Artinya apa? Jadi masing-masing para nabi dan rasul itu ada tuntunan-tuntunan ibadah tentu sesuai dengan syariat di zaman kenabian dan kerasulan yang terjadi di kala itu. Kalau Nabi Muhammad di akhir zaman ini kan sudah tertata dengan rapi, sudah jelas, dan hakikatnya Nabi Muhammad itu adalah khataman nabiyyin, penyempurna. Nah, kalau nabi-nabi sebelumnya itu kan untuk diri dan keluarganya, artinya golongan tertentu. Kalau Rasulullah seluruh umat manusia. Baik Bapak Ibu, karena waktu Isya kita sudah masuk, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita bersama, serta pemahaman-pemahaman yang banyak. Perbanyaklah baca doa Bapak Ibu, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pemahaman itu nyo ilmu ado, kalau ndak ada pemahaman susah juga. Walafu minkum ilal liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
منك فضلا بفضل المثاني، منك فضلا بفضل المثاني. الله يا سيدي. بالإمام الختام المبين